Berakhir sudah winter mercato. Ya, untuk teman-teman Juventini yang sebelumnya gelisah apa pemainnya ini akan dijual, udah saatnya sekarang slowing down ya, udah bisa tenang. Karena sudah ada hasil finalnya. Siapa aja pemain Juventus yang akhirnya out dan siapa nih pemain-pemain baru yang masuk ke Juventus. Kita akan bahas di Vincere News bersama dengan Sonya sebagai host di Vincere News pastinya. Dan sudah ada dua narasumber yang bergabung di sini. Halo Mas Ceki. Halo Sonya, terima kasih sudah bantu kita dan teman-teman Suara Juventini yang ada dimanapun. Terima kasih juga masih ngikutin kita ya. Jangan lupa juga gabung dan join di membership. Gue Jeki dari Jakarta Timur. Thank you. Oke, dan sudah ada membership kita di sini ya. Dari Mas Bustan. Halo Mas Bustan. Ya, halo semuanya. Saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Tetangga dong. Oke, sama-sama Jakarta lah ya. Yoi. Oke. Dan tadi seperti yang udah dibilang nih Mas, kita akan mereview Mercato di Juventus untuk winter ini. Sudah ada pemain-pemain yang out dan sudah ada juga pemain yang masuk. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kondisi terkini Juventus itu seperti apa. Kan kita lihat ada pemain yang cedera, ada Bremer dan juga Cabal gitu. Terus kita lihat juga ada Danilo yang hengkangnya lebih awal. Padahal nih untuk mengganti pemain-pemain baru ini sebenarnya udah ada ya target-targetnya gitu. Ada Antonio Silva dan Hanko ya. Tapi karena masalah biaya kita gagal dapetin pemainnya. Karena yang datang malah Alberto Costa, Pokemon itu Renato kalau dibilang Pondrabus. Pokemon. Pokemon, Pokemon. Ya kan Pokemon ini pemain Junto. ini nggak sesuai target ya yang datang Iya Mas. betul. Oke, kalau kita lihat pemain yang pergi, ya, yang pertama Arthur, Hmm. ya, dia pindah ke Girona. Ya. Dan yang paling trending topik ya, yang sebelumnya kita bahas juga di sesi sebelumnya tuh, Fajoli Hicks 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 Hicks. Pak Joli dari next gen kita di akhirnya ke Fiorentina. Gimana narasumber ini melihat hasil dari Winter Mercato? Transfer musim dingin ini sebenarnya udah memenuhi kebutuhan dari Juventus atau belum? Kita mulai dulu dari Mas Jeki deh. Silakan Mas. Oke, kalau misalkan sudah memenuhi, kalau hanya kita bicara kebutuhan terhadap posisi yang sangat urgent, yaitu adalah center back, sudah. Karena kan yang dibeli ada Kelly dan ada Veiga yang dua-duanya bisa berposisi sebagai center back. Bahkan Veiga udah main juga sebagai posisi center back. Jadi kalau pertanyaannya adalah sesuai memenuhi hanya sekedar memenuhi kebutuhan sudah. Cuman masalahnya eh, ini kan bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi justru ini akan mengganti posisi lain A, posisi utama kan. Karena kalulunya juga ikut cedera. Nah, disinilah sebenarnya letak permasalahannya. Apa letak permasalahannya? Adalah jauh-jauh hari Juventus ini udah sangat urgensi center back. Kenapa Giuntoli mendatangkan seorang center back itu di menit-menit akhir? Kenapa nggak di menit-menit awal? Oke, tadi Sonya udah katakan situasinya adalah targetnya kita mengincar pemain-pemain yang high profile seperti dulu dari awal ada Araujo namanya Araujo dari Barcelona, ada Antonio Silva, dan ada Hanko. Ini pemain yang high profile, harganya nggak main-main. Dan nggak semua mau dalam skema dipinjam dulu, bayarnya nanti. Nggak semuanya mau. Gitu loh. Akhirnya Juntoli kayaknya stres di situ gitu loh. Muter-muter, muter, muter. Ini tuh ujung-ujungnya lu dapetin pemain yang kelasnya jauh dari sana. Ya kata gue sih mendingan dari awal aja langsung datengin Vega, datengin Kelly, datengin Alberto Costa. Kalau memang ujung-ujungnya mau dia, kalau ujung-ujungnya mereka gampang. Kenapa? Karena misalkan momen ini ditaruh nih, katakanlah yang datang memang ini nih, soalnya nih tiga pemain ini untuk center back-nya ya. Datangnya di awal nih, di minggu awal nih, di minggu awal baru mulai Mercato, awal Januari. Ya mungkin kalau lu nggak cedera mungkin, karena udah ada gantian. Mungkin kita bisa menang lawan Napoli mungkin. Mungkin kita bisa menang lawan Atlanta mungkin. Jadi kemungkinan kita nggak banyak buang waktu, nggak banyak buang poin. Kalau misalkan itu bisa datang di awal, atau kalau Mani bisa datang lagi di awal. Jadi kenapa nggak sesederhana itu aja Gentoli bekerja? Ya sudah, kalau memang profilnya yang bisa adalah profil yang low, gue datengin aja di awal semua supaya tim ini kompak gitu, supaya tim ini available untuk setiap pemain berganti-gantian. Itu sih permasalahan gue sih. Kalau cuma memenuhi kebutuhan doang udah, cuman kualitas dari memenuhi kebutuhannya itu yang sebenarnya jadi masalah, yaitu adalah timingnya yang sayang banget lo harus di akhir-akhir semua gitu sih. Iya, jadi berputar-putar ya. Iya, Ini nggak kenapa jelas. harus di akhir? Kenapa nggak di awal aja kalau cuma sekedar datengin Alberto Costa, Veiga? Kalau ujung-ujungnya ya situ lagi. Nah, kalau Mas Iya. Bustan ngeliatnya gimana tuh Mas Bustan? Dari pemain-pemain yang ditargetkan malah bergeser ya, jauh. Jauh gesernya. Sesuai nggak sih Mas sama gambarannya Mas? Atau ini sebenarnya keputusan yang tepat nggak dari Juventus kalau Mas Bustan melihatnya?
Iya, kalau kita lihat kan sebetulnya kebutuhan tim itu dengan melihat skuad yang ada kan, yang paling urgent itu center back karena memang ada dua pemain yang cedera yaitu Kabal dan Bremer dan juga pelapisnya Vlahovic itu di mana Milik juga sampai sekarang belum bisa kembali lagi ke tim. Nah, dari tiga pemain itu dari dua posisi itu sebetulnya yang harus jadi prioritas sama Giuntoli ya untuk ditutupi gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat di awal bursa transfer ini malah agak adem ayem ya. Kemarin kemarin sebetulnya sempat ini ya, ada isu Tomori gitu di awal Oh iya, awal ada tahun. Akan Tomori tetapi kan ternyata dengan datangnya pelatih baru Milan, malah Tomori malah kepake. ditahan itu. Jadi itu juga mungkin yang menjadi kesulitan dari Giuntoli yang mana sepertinya Giuntoli ini pengen benar-benar ngelihat situasi dulu gitu, yang mana yang paling menguntungkan secara ekonomis untuk Juve gitu. Jadi dia ngelihat dulu, tunggu dulu sampai klubnya mau ngelepas di bulan Januari karena kan nggak semua klub mau ngelepas pemain di bulan Januari ya, sehingga mungkin eh, wait and see dulu ya si Giuntoli. Tapi sayangnya Giuntoli tidak memperkirakan kalau di akhir-akhir Mercato itu biasanya banyak yang panik buying gitu. Padahal udah sering kejadian sih sebetulnya banyak yang panik buying butuh pemain gitu. Tapi akhirnya kan kalau di akhir-akhir jadi bersaing sama klub-klub lain yang juga membutuhkan pemain. Contohnya kemarin kan Danso itu, Kevin Iya, Danso jadi itu malah Spurs. kalau misalnya Giuntoli lebih cepat 2 atau 3 minggu sebelumnya itu bisa dapat itu, bahkan Bisa, mungkin bisa. dengan buy option aja gitu tanpa perlu ini. Kan kemarin kan tawarannya Juve sebetulnya untuk Danso ini buy Minjem option ya, aja. cuman pinjam aja gitu. Tapi kemudian di akhir-akhir itu kan banyak datang klub lain gitu yang menawarkan kesepakatan yang lebih bagus untuk klubnya. Akhirnya ya udah lepas gitu, nggak jadi. Akhirnya yang datang ya pilihan-pilihan selanjutnya keberapa, pilihan kedua, pilihan ketiga, nggak tahu deh pilihan keberapa. Ini opsi keberapa gitu Vega dan Lloyd Kelly ini. eh itu sih kalau terkait dengan transfer ini agak apa ya? Sayang di Dia waktu. kurang, ya timingnya kurang Hmm, pas sih iya, gitu. ya penuh dengan pertimbangan yang entahlah, tapi pertimbangannya ya membingungkan kita. Iya betul. Ya pertimbangan, tapi ujung-ujungnya ke sana kan jadi kan. Iya, Terlalu Jadi ini banyak mah juga. nggak, pertimbangan itu. sebenarnya Jontol ini kayak orang Indonesia soalnya demennya di akhir-akhir ngerjainnya. Kan Hmm. gitu kan, kalau orang Indonesia kan ngerjain PR senangnya kalau Iya, udah pas iya. mau dikumpulin kan. Mungkin dia sukanya adrenalin ya, jadi kayak Iya. gitu-gitu. Oh, di akhir-akhir baru Kita dia kerjanya bener. Di awal-awal kenapa nggak datengin aja kan, kalau cuma sekedar bukan. kayak Vega doang mah bro. Vega doang Ya. dipinjam di awal musim menurut lu kan bakal datang nggak? Maksud gue di awal winter mercato. Datang-datang aja. Datang aja Kalau orang cadangan. Danso Cuma juga bisa datang itu. Bahkan kan yang Danso itu ditolak karena klubnya itu pengen obligation kan. Ujung-ujungnya obligation juga yang dibeli Kelly nih. iya, makanya ya sudahlah. Sayang di waktu kita kan. Iya, iya. Iya. Udah ngelewatin banyak Jadi pertandingan, tapi yang datang ya pemain yang bisa kita datangkan di awal winter mercato Iya, sebenarnya. akhirnya efeknya jadi itu tadi ke Kalulu kan. Akhirnya terlalu Iya. ke forsir gitu, cedera. Karena kalau buat gua, kalau misalkan ujung-ujung yang datang Antonio Silva di akhir-akhir Hangkos is okay, itu emang kerjanya Jontoli kan. Hmm. Tapi kan ternyata enggak. ujung-ujungnya waktu ya. Nah, kalau Iya. dilihat dari pemain baru nih Mas yang udah datang kan, dilihat kecocokannya dengan pelatih Mota. Seperti apa nih Mas dari Mas Jeki? Kalau Kelly kan memang belum main ya. Yang Alberto Costa juga belum main. Yang sudah main kan Colomani sama Vega. Colomani jelas ya, itu sangat solutif. Sebuah peningkatan, sebuah apa, perubahan. Dari ada peningkatan mungkin nanti akan ada perubahan, udah golin 3 dari 2 game, jadi kalau Mani itu nggak ada isu lagi. Memang itu salah satu transfer winter mercato terbaik yang dimiliki Juventus di Gintoli saat ini di winter mercato. Kalau Mani meningkati peringkat atas karena mendatangkan striker pasti tujuannya hanyalah untuk mencetak gol, dan itu sudah dilakukan sama Colomani. Nah, bagaimana sisanya selanjutnya? Kalau dari Vega sendiri, Vega karena lawan Empoli bukan kualitas yang setara dengan Juventus, dia sudah coba oke. Yang penting lu lawan tim mediocre, lu main bagus gitu. Kalau lu main lawan mediocre aja nggak bagus, gimana mau lawan yang setara dengan Juventus atau di atas Juventus? Lebih parah dong harusnya. Kalau Vega, dia versatile ya, dia bisa banyak main di posisi. Ini keuntungan, dan seneng pelatih pasti kalau banyak pemain yang bisa main di banyak posisi. Dan Vega punya passing yang bagus, tapi Vega ini nggak punya atribut tackle, dia nggak punya pekerjaan kotor. Kalau gue lihat passingnya bagus dari Vega.
tapi dia nggak punya tackle nih, dia nggak punya pekerjaan kotor. Jadi cocok dengan Mota, cocok Vega karena Mota mengandalkan pemain yang penuh passing. Nah, bagaimana Alberto Costa dan Kelly? Kalau hanya melihat sekedar data, Kelly ini kuat duel udara, ya. Kan kemarin sempat beberapa lalu ada fans Juventus ini atau analis yang mengatakan Juventus banyak dibobol sama udara, sama umpan-umpan silang. Bahkan yang terakhir kita lawan Benfica ya kan, satu umpan silang ya, yang kita nggak mampu halang dari Gatti kan. Benar nggak, Busta? Hmm, hmm. Nah, itu harusnya kehadiran Kelly bisa merespon serangan-serangan dari udara. Terus kalau kehadiran Alberto Costa, iya memang hanya kalau gua lihat data doang sih ya, dia punya kemampuan agresivitas yang tinggi ya. Dia mampu ngelewatin lawan. Ya mungkin nih kuadrado eh, apa light ya, kuadrado versi ringannya ya. Ya Ronaldo tapi versi memang harus ringan. dimainin dulu sih supaya untuk gue Eh, bisa menilai lagi lebih jauh. Tapi kalau sekedar melihat data sih dua pemain ini bisa bisa buat keuntungan taktik Mota. Salah satu si Kelly bisa buat eh, menepis dua-dua udara. Alberto Costa bisa buat agresivitas dari sisi serangan fullback. Kira-kira gitulah. hmm. Ya dari Mas Gigi ini seharusnya jadi solusi ya, dan dua itu udah kebukti cocok nih sama Mota. Ya, kalau Mani yang udah jelas nih cocok. Kalau Vega baru sekali, ya nextnya kita lihat lagi lah. Oke. Nah, kalau dari Mas Bustan gimana Mas dengan adanya para pemain baru ini, 4 orang ya? Hmm. Dari gaya permainan mereka dan seperti apa pandangan Mas, akankah cocok dengan Mota, apa emang udah oke? Iya, kalau pertama sih keempat pemain ini menutupi lubang yang ditinggalkan ya oleh pemain-pemain yang cedera gitu, dan ini akan menambah kedalaman skuad yang ada gitu untuk mengarungi beberapa kompetisi ke depan. Karena memang kan kalau dibilang gaya mainnya Mutasi ini sangat menguras tenaga sebetulnya ya. Kalau kita bilang gaya permainan yang diinginkan Muta itu memang butuh tenaga yang sangat besar gitu, sehingga harus memiliki beberapa pemain. Kalau saya bilang sih kita nggak bisa bilang oh ini harus satu starting eleven ini harus pemain ini karena dengan melewati 3 atau 4 pertandingan melewati beberapa pertandingan yang selang waktunya cuma 3 atau 4 hari itu tentu akan membutuhkan stamina atau tenaga yang besar gitu, sehingga rotasi pemain itu sangat dibutuhkan, dan dengan datangnya keempat pemain ini tentu akan menambah kedalaman dan opsi-opsi sehingga banyak sehingga Mota bisa merotasi pemainnya dengan baik gitu. Terus kemudian apakah keempat pemain ini benar-benar cocok dengan skemanya Mota? Ini kan yang baru main kan baru 2 orang ya sebetulnya ya. Baru kelihatan 2 orang gitu, dan kalau dilihat Kolomuani dan Vega mungkin akan cocok ya tipe permainannya gitu. Kalau Lloyd Kelly sendiri sih, kalau dilihat dari mungkin dari YouTube atau dari data itu kelihatannya dia tipe-tipe pemain yang agak stylish ya. Dia lebih back yang technical gitu. Dia mengandalkan passing-passing gitu atau positioning, dan bukan tipe back yang agresif mainnya gitu. Dan benar seperti yang dibilang Mas Diki tadi bahwa Kelly ini lumayan unggul di udara. Nantilah kita lihat gimana Kelly di tim. Tapi kalau Alberto Costa sendiri sih nggak tahu ya kayak gimana, dia pun belum pernah main gitu. Padahal dia yang paling pertama datang sebetulnya, Iya. yang paling pertama direkrut, tapi nggak pernah main Belum sama diajak sekali, main ya? nggak pernah Hmm. main sama sekali gitu. Satu 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 menit bermain pun belum pernah gitu. Jadi kita juga masih belum menilai ini apakah pembelian yang gagal lagi atau seperti apa gitu. Tapi kalau Karena dilihat Rayon, bro, Rayonnya Liga Portugal. Kalau yang lain kan ya Rayonnya Liga Prancis, Liga Inggris. Rayun. Liga Liga Portugal dan klub mediocre Ya, lagi kan. udah Rayonnya bukan Liga top, ya Portugal top. Cuman kan kalau Ya, pilihannya Liga Prancis, Liga Inggris ya duluan itulah pasti dulu. liganya bukan masih di bawahnya Serie A kan, dan klubnya juga bukan klub-klub top. Dan dia pun baru masuk di starting eleven itu baru musim ini kan. Iya. Sebetulnya baru jadi pemain utama. Jadi belum terbukti sebetulnya. Di Juve juga belum main. Jadi kita masih belum bisa menilai seperti apa. Tapi kalau dilihat gayanya sih dia tipe back sayap yang agresif ya, bukan tipikal kayak Savona yang lebih kuat bertahan. Iya. Ya, Makanya gue sebatas bilang, itu sih penilaiannya. Alcosta bisa jadi dia Cuadrado versi ringan, Cuadrado Ya versi mungkin. light. Yang Cuadrado. mudah-mudahan lebih inilah cocok dan berkembang gitu di bawah Mota. Oke. Hmm. Ya, dan kalau kita lihat nih Mas, tadi kan udah pemain-pemain baru masuk dan sudah ada keunggulan-keunggulannya. Tapi kan kita juga udah keluar nih para pemain kita. Ada Danilo, Arthur, dan juga Fagioli.
Apa ini akan jadi dampak besar Mas dengan kehilangan ketiga pemain ini atau memang sudah tertutupi dengan adanya pemain-pemain baru ini? Dari Mas Jackie ngeliatnya gimana? Kalau Arthur ya udah pasti gue nggak ada masalah sih dijual, emang udah posisinya nggak bersama Juventus. Dia ini posisinya gini, soalnya dia di freeze. Jadi nggak bermain di klub mana-mana dan tapi nggak bersama Juventus tapi milik Juventus. Jadi Dia lebih dibekukan, digantungin ya. dirumahkan, tapi masih digaji Juventus. Sulit kan situasinya. Jadi kalau buat Arthur memang itu keputusan terbaik. Tapi kalau buat Danilo dan Fagioli, gue sangat menyayangkan Danilo ini tidak digunakan sampai di titik terakhir. Dia memang harus cabut sampai Kalulu cedera. Ini kan sayang banget. Padahal kalau cuma lawan-lawan Atlanta aja, gue rasa itu udah jadi makanan sehari-hari lah buat Danilo apa segala macam. Itu sayang banget sih. Jadi gaya-gayanya Juventus tuh kalau misalkan lu udah pengen dijual, nggak dimainin. Itu yang gue sayangin. Ya kalau emang mau dijual, jual aja. Cuman maksud gue, ya selama emang belum ada yang mau beli, selama emang belum harus jalan, ya mainin aja dulu. Maksud gue gitu, kenapa Danilo nggak dimainin dulu? Dia kan semenjak awal masuk Januari, dia nggak dimainin nih sama Juventus nih. Gila juga menurut gue. Jadi sayang menurut gue gitu. Dan sayang kedua adalah dia yang paling senior. Kenapa nggak sampai akhir musim aja gitu. Jadi ya Danilo dan Fagioli memang membuat pertanyaan besar sih di para Juventus ini. Fagioli kan ada di sesi yang sebelumnya kita udah banyak ngomong bahwa Fagioli ini bisa di formasi-formasi tertentu justru Fagioli kemampuannya bisa keluar. Cuman sayangnya Mota kayaknya emang kekeh maunya di 4-2-3-1 aja, ya udah Fagioli Danilo akhirnya cabut gitu. Ya gue sayang aja sih, maksudnya kenapa harus ada punya sikap kalau lo mau jual pemain tapi nggak dimainin. Ya mau jual mah jual aja. Mau mereka habis golin besok langsung berangkat jual ya nggak masalah kan sebenarnya. Terus sayangnya kenapa lu harus jual pemain ini tapi lu cadangin, bahkan lu nggak ajak ke tim. Nah itu menurut gue sih sebuah sebuah hal yang nggak bisa gue terima sebenarnya gitu. Hmm. Tapi akan berdampak nggak Mas sama permainannya Juventus dengan ketiga pemain yang udah Ya cabut? karena sudah tidak diikut sertakan sebenarnya sampai sejauh ini, kalaupun dampaknya dampak kelelahannya Kalulu tuh karena nggak mainin Danilo. Dampaknya ada Kalulu tuh. Kalau lu Tapi aja kalau ya. Kalau lu dampak permainan sih sebenarnya nggak terlalu ngefek dalam arti kata um, Danilo adalah sebagai pembeda, Fajoli sebagai pembeda sih nggak. Cuman lebih enggak ya? kepada rotasinya Kalulu aja yang akhirnya menjadi menjadi apa namanya korban dari kekehnya Mota tidak memainkan Danilo. Korban ya, Iya. nyambung semua. Oke, kalau dari Mas Gustan gimana nih ngelihatnya? Ketiga pemain yang sudah cabut ini akan memberi dampak besar nggak sama Juventus? Ya, kalau dibilang klub besar kan sebetulnya klub besar mana ada klub besar yang eh, bisa juara tanpa ada pemain senior gitu atau leader. Itu kayaknya belum pernah deh ada klub besar yang pakai pemain yang usianya di bawah 30-an semua gitu. Kayaknya nggak pernah ada ya. Jadi namanya klub besar kan tetap butuh leader gitu, butuh pemimpin yang dimana pemimpin itu yang bisa menanamkan semangat berjuang ke teman-temannya di ruang ganti gitu, yang jadi mungkin kalau mau diistilahkan abang-abangan gitu. Jadi sebetulnya Danilo ini ya abang-abangannya di Juve Bukan sebetulnya. Juventus. Abang-abangannya di Juve, dia pun kapten kan, dia dia Hmm. statusnya sebagai kapten gitu yang bisa mengayomi, yang bisa mengajarkan kepada pemain-pemain baru dan pemain-pemain muda ini bagaimana Fine ala Juve gitu. Tapi jadi sayang sebetulnya kalau dilepas, apalagi kan dia masih ada sisa kontrak dan dia pun nggak ada yang mau beli juga. Seperti yang dibilang Bang Jeki tadi bahwa sayang sebetulnya nggak ada yang beli, kenapa nggak dimainin aja gitu. Dia sepertinya korban, Danilo dan Fagioli ini sepertinya korban dari ini deh, efisiensi kah? Atau mungkin mau Ya tanya sendiri yang nggak, efisiensi apa orang tetap digaji gimana? Danilo Danilo dilepas kan nggak bayar gajinya setengah tahun kan, jadi Oh, nah ya iya nggak maksud gua efisiensi dari efisiensi itu segi maksudnya gaji. selama lu masih gaji kan harusnya mainin aja dong. Oh iya, kalau dari segi gaji kan jadi efisien nggak bayar. Cuman kalau ini sih, kalau dari impact sih harusnya ya udah tahan aja sebetulnya, karena kan udah krisis leader, eh, opsi untuk permainan juga malah nggak ada gitu. Dan kalau dilihat ininya kemarin kan sikapnya Juve ke Danilo kan agak ini juga ya, agak kurang, Berseberangan ya, agak dingin ya. agak dingin juga dan kurang kurang respect kepada Danilonya sendiri yang kapten tim juga kan. Dia dibukuin dari tim, eh, kayak Hmm. nggak bisa, nggak, kabarnya apa ya, kabarnya itu dia malah nggak bisa masuk ruang ganti kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu.
Jadi ini sangat disayangkan sekali. Untungnya Danilo ini nggak terlalu baper juga ya. Dia masih menghargai klub dan walaupun ada tawaran dari Napoli yang rival satu liga, dia eh, tidak mengambil peluang untuk menjadi Scudetto di Napoli dan memilih Hmm. untuk pulang kampung ke Brazil untuk menghargai Juve gitu. Dan itu sangat-sangat eh, respect dari dia ke klub sebetulnya tinggi gitu. Tapi timbal baliknya klub kepada dia nggak nggak respect sepertinya. Dan Oke. Fagioli ini sendiri juga ah, sayang sih sebetulnya karena kalau dari segi taktikal kan dia sebetulnya bisa memberikan warna yang berbeda gitu dengan pemain-pemain atau midfielder Juve sekarang gitu. Kalau misalnya Hmm. lagi buntu dengan kreativitasnya dia itu bisa memberikan warna lain gitu kepada tim ini. Tapi sayang kayaknya kalau dengan keluarnya Fagioli ini sepertinya Mota itu masih pengen ya formasinya gitu-gitu aja gitu. Iya. Ya justru kalau misalkan ada Fagioli dia bisa ke 4-3-3 kan. Dia main regista kan bisa. Fagioli. Iya, maksudnya dia bisa variasi lain, misalnya ketinggalan, dia bisa masukin pemain yang lebih kreatif. Ini jadinya eh, apa namanya alternatifnya dia cuman masukin Vlahovic sama Kolomuani aja sebagai alternatif untuk memecah kebunuhan. Ya itu aja. Yang lain masih belum belum kelihatan. Itu sih Oke. sayang sih sebetulnya. Hmm. Jadi dampaknya itu lebih ke ini ya, jadinya kurang senior jadinya di klubnya Juventus. Kurang Iya, banyak. ini aja kaptennya kan udah ganti berapa kali sebetulnya. Hmm. Weston McKennie bisa kapten loh. Kayaknya ini bisa kapten. Ini gimana sih? Iya, itu dari sumber kita ya, dampaknya tuh lebih ke leadershipnya dari member bagaimana, dan juga loyalitasnya juga nggak sih, karena udah jadi makin banyak ya pemain barunya. Tapi kan kita lihat juga karena beda kan, itu kan para pemain muda tuh kayak Fagioli kan dari muda, beda loyalitasnya seharusnya ya, Iya. seharusnya. Sedih loh Dan dia si Fagiolinya tuh pas cabut katanya 11 tahun gue di sini. uh, dari kecil di sini Iya. kayak ini, kayak rumahnya dia tapi disuruh cabut tiba-tiba, Nah, iya benar. Ya kan itu dia kayak duluan berita yang di yang situ. digusur itu tuh. Dan dan kalau misalnya kita lihat juga nih Mas, Hmm. kalau kita ngomongin lanjut lagi ke UCL ya kan, kan update-nya hanya 3 dari 4 pemain baru ini yang bisa didaftarkan. Dan anehnya Alberto Costa ini nggak masuk ya, belum pernah dimainin ya tadi kan, terus juga di sini dia nggak masuk. Ini menunjukkan keseriusan Juventus nggak sih untuk di Serie A dan Eropa? Seperti apa nih dari Mas Jeki melihatnya? Kalau serius harusnya di seri aja. Kalau di UCL ya lakukan do the best terbaik aja sih sebenarnya. Maksud gue gini, di UCL itu lu nggak bisa apa namanya, lu harus mengerahkan misalkan kemampuan lu 10, lu harus mengerahkan kemampuan 11. Lu harus push the limit lah intinya. Lu misalkan punya ilmunya 8, lu harus keluarinnya 10 gitu loh. Jadi lu tahu pertandingan City lawan Madrid nggak, Ustan? Yang waktu ketinggalan sampai menit 90 akhirnya Benzema bisa Oh, yang menangin. 4-3 itu ya. Nah, Yang berapa sih skornya? Madrid tuh sering banget di UCL itu push the limit gitu loh. Banyak tim-tim yang di UCL itu push the limit gitu loh. Udah mau sampai menit menit keberapa dia balas. Jadi di UCL tuh nggak bisa kita mengukur kemampuan doang sekarang. Tapi lo harus lebih, ada mentalitas lebih, ada keinginan mau juara. Nah, itu. Dan kalau yang diajak hanyalah Vega, Kelly dan kalau mana ya jelas lah mereka ada di klub-klub yang memang lagi bersaing di Eropa, terutama Vega, Chelsea dan Colomani ya di PSG. Kalau untuk Newcastle, Kelly kurang, apalagi Alberto Costa, jadi wajar nggak dibaca, nggak didaftarkan UCL karena memang mentalnya belum ada di sana gitu. Khawatirnya kita kalahnya di mental kan. Lu ketika bertandang ke Munchen, bertandang ke Madrid, bertandang ke mana misalkan Barcelona, lu bertandang ke Liverpool, situasinya kan udah nggak kayak lu bertandang ke Leke lagi, situasinya udah nggak kayak lu bertandang ke Empoli. Jadi mentalitas menjadi penting gitu loh. Jadi menurut gua yang didaftarkan hanya 3 pemain itu Alberto Costa tidak tidak didaftarkan itu hal yang sangat wajar. Bagaimana keseriusan untuk bersaing di Serie A? Lu harus 4 besar. Gue selalu mengatakan bahwa kalau Mota tidak 4 besar, kenapa harus mempertahankan? Jadi harus 4 besar. Peluangnya gede nggak 4 besar? Gede lah. Orang hari ini aja peringkat 5, selisihnya cuma berapa poin. Jadi peluang 4 besar gede banget. Jadi menurut gue serius aja di Serie A, di Eropa itu adalah do the best aja yang lo bisa gitu. Gue juga nggak ngarep tahun ini kita bisa juara UCL dengan lihat squad kayak gini ya. Itu terlalu gila sih menurut gue kalau nggak ngarep kita bisa juara Champions League. Tapi kalau ternyata itu bisa terjadi ya itu berarti rezeki duluan runtuh lah.
keajaiban di atasnya keajaiban Iya, ya kalau akan terjadi. iya kalau itu terjadi ya. Optimis tapi realistis. Iya, jadi ya do the best lah aja lah gitu. Kalau emang ujung-ujungnya kalah juga di perempat final atau di semifinal, ya di semifinal aja udah bagus. Jadi ya sudah lah. It's oke aja buat Mhm, gua di CL mah. betul. Nah, itu dari pendapatnya Mas Jeki. Gimana dari Mas Busta nih melihat Juventus sudah mendaftarkan ke UCL, tiga pemain baru ini? Serius nggak sih nih Juventus nih untuk menghadapi Serie A dan juga Eropa? Ya, kalau dilihat dari pilihan pemainnya kan wajar sebetulnya ya. Kalau Alberto Costa kan bahkan sampai sekarang masih belum mendapat kepercayaan dari Mota juga gitu. Jadi wajar kalau misalnya eh, tiga nama yang didaftarkan itu adalah pemain-pemain yang udah siap pakai sebetulnya. Kelly pun walaupun di Newcastle bukan pemain inti juga, tapi kan dengan usianya yang sudah matang ya, di usia matang dan di Pengalaman Liga tahun Inggris juga lumayan lah. pengalaman Liga Dia Inggris di dan di musim Bournemouth inti sebenarnya udah iya bertahun-tahun dia Bournemouth. betul di musim sebelumnya juga sebelum di Newcastle pemain inti juga gitu. Jadi dia bisa dibilang pemain yang udah siap juga. Kalau Vega kan udah lumayan juga pengalaman dia kalau nggak salah starting terus ya di Liga Melon apa sih namanya itu Europe Conference Europe League. Conference League Conference ya, Conference League dia. Conference League Liga Melon itu. Jadi dia juga udah punya pengalaman di Eropa gitu. Kalau mau Muani apalagi. Jadi ya wajar-wajar aja gitu kalau tiga pemain ini yang dipilih. Dan kalau dibilang keseriusan dari Juve, ya mungkin seperti yang dibilang Bang Jeki tadi, kalau di UCL ini kan agak susah juga ya sebetulnya. Jadi ya nothing tulus aja lah. Ini mungkin kita lewatin laga lawan VSP yang bisa dibilang ya Bisa masuk kan lah. udah pernah menang gitu, Iya. yang menang lagi lah kalau lawan PSV lewatin aja gitu. Kalau mungkin bilang yang mana yang disuruh seriusin ya di Serie A mungkin yang perlu lebih diseriusin ya karena sekarang posisinya Juve ini lumayan rawan juga itu untuk keluar dari empat besar. Karena sekarang kan saingannya lumayan Fiorentina berbenah gitu. Lazio lumayan berbenah yang Milan, sekarang Milan yang peringkat berasa 4 dan berbenah. sekarang Milan yang Mercatonya juga lumayan bagus ya. Iya, Bahkan Joe Felix. pemain-pemain yang didatangkan lumayan, wah ngeri juga sebetulnya kalau Iya. di atas kertas. Gitu. Jadi eh, mungkin di Serie A harus lebih dipush lagi gitu eh, dengan lebih bagus di Eropa ya. Nothing tulus aja lah. Eh, Melangkah sejauh mungkin yang sudah seperti itu seperti biasa aja. Mhm. Iya, kedua narasumber kita bersepakat ya kalau di Serie A seharusnya sih Juventus nih bisa di-push karena peluang besarnya itu peluang menangnya masih besar ya. Bener ya, setuju ya Mas ya. Iya, oh Dan iya. sementara untuk di Eropa ya do the best aja. Penting tulus. Karena kita lihat kan masih ada formasi baru juga dan masih akan berproses lagi. Gimana dengan teman-teman Juventus ini juga nih yang sudah melihat para pemain-pemain baru ini yang sudah final masuk? Seperti apa pendapat kalian dengan performa mereka? Dan mungkin ada kekecewaan kalian siapa sih pemain favorit kalian yang akhirnya keluar dari Juventus? Dan pastinya sih apapun hasilnya itu tidak akan melunturkan semangat kita pastinya untuk tetap dukung Juventus ya kan? Kita Yoi. ikutin terus ya gimana perkembangannya di Serie A dan juga di UCL nanti. Dan untuk tahu informasi lebih lengkap, lebih detail, lebih update, gabung di membership kita karena kita masih akan terus bahas ya di sana. Di membershipnya Suara Juventus ini masih ada Mas Jeki dan juga akan ada Mas Bustan juga di sana. Dan untuk teman-teman juga yang gabung membership bisa live seperti Mas Bustan tuh. Lanjut gabung langsung ya di membership kita Suara Yo, Juventus ini. hehe. Oke, dan nantikan juga berita-berita update lainnya di Vincere News pastinya, karena kita akan terus memberikan berita-berita terbaru untuk teman-teman. Oke, terima kasih untuk Mas Jeki dan juga Mas Thank you. Bustan. Thank you, thank you. Nih, Menutup Fino Mas, alla menutup fine. Mas. Fino alla Vino fine. alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Gini ya.